Suatu ketika kita berbincang dengan seorang, bincangan ringan. Waktu itu dia menginginkan, kamu nikah dengan adik ipar saja. Ya, adik ipar saya. Oh baik dia, baik. Istri saya itu Masya Allah, oh pengabdian, jadi pribadi percaya, ngatur rumah tangga dan sebagainya, dengan bahasa-bahasa baik. Istri itu yang penting adalah bisa dipercaya di rumah, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah, merawat anak dan ini. Masalah cantik nggak terlalu penting. Bagus atau tidak kalimat itu? Saya tidak tahu, bagus kalimatnya. Dia adalah seorang musikus, ngomong dengan kami. Akhirnya apa? Baik. Tiba-tiba ada lanjutannya yang bikin saya kaget. Akhirnya jadi timbangan buat saya. Kalau masalah cantik itu gampang, kita bisa cari di mana saja. Astagfirullah. Rupanya cantik bagi orang yang tidak punya iman bisa dicari di mana saja. Bisa membayar 100.000 dapat orang cantik. Hati-hati kalau punya pasangan tidak takut kepada Allah. Lihat, sementara yang namanya syahwat itu datang berkala. Ada setiap hari, ada 3 hari sekali, ada seminggu sekali, ada sesaat melihat sesuatu membangkitkan syahwat. Sementara yang katanya dicintai tidak ada. Dan dia tidak takut kepada Allah. Saya akan melakukan dengan yang lainnya. Semua yang tidak kenal Allah. Saya kenal satu orang di sebuah kapal. Pertama kali naik kapal dan setelah itu tidak naik lagi. Setelah itu ada kemudahan naik pesawat. Saya naik kapal dari Pontianak. Barengan kita ngambil VIP di atas. Jadi kita keranjangnya berdua. Dengan satu orang. Akhirnya kita bicara tentang macam-macam. Pertama cerita tentang haji. Oh kalau orang haji itu, saya pikir orang Islam dia. Kalau orang haji itu bahaya ya, kalau di rumah berbuat jahat di sana katanya dibales ya. Ya enggak, asalkan tobatnya enggak dibales oleh Allah. Saya pikir orang Islam. Tiba-tiba waktu kami bicara tentang pernikahan, tiba-tiba ngomong Islam tuh kok ada ya kawin 1, 2 dan seterusnya. Kalau kami istri hanya 1. Istri 1, apapun bentuknya, nikah hanya sekali seumur hidup. Apapun bentuknya. Terus tiba-tiba kebuka kalau urusan kebutuhan yang sangat pribadi, aku bisa menyelesaikan dengan yang lainnya. Sampai dia mengaku bahasanya, saya kemana-mana harus membawa kondom. Kalau menikah saya hanya sekali. Dan dia orangnya baik sekali. Dia orangnya baik sekali, ngantarkan kami sampai turun kapal. Rupanya dia adalah seorang konsultan atau apa, dia punya pertanian minyak kayu putih apa di daerah Pontianak sana, sehingga sampai ngantarkan dengan mobilnya. Cuman dia berkata bahasanya, kalau tidak anakku tidak sakit nih saya engkau akan antarkan sampai ke Tulungagung. Tidak sampai di sini saja. Baik, sampai hubungan baik dengan beliau. Cuman yang saya pahami bahwasanya urusan main dengan perempuan lain bagi orang yang tidak kenal agama Islam adalah enteng, asalkan jangan berpisah dengan istri. Lihat, maka sangat rugi jika Anda berkenalan atau menikah dengan orang yang tidak kenal agama. Yang tidak kenal agama, lihat, di depan matanya akan mengatakan aku cinta padamu, oh sehidup semati, semua diriku hanya untukmu. Akan tapi ternyata di saat syahwat bangkit, yang penting apa? Jangan ketahuan, itu saja. Na'udzubillah. Dan ini terjadi bagi orang yang tidak beriman. Akan tapi jika pasanganmu orang yang kenal Allah, iman kepada Allah, lihat, yang mengontrol dirinya adalah Allah, bukan dirimu. Jika seorang laki-laki kaya raya mempunyai seorang wanita yang istri yang sangat cantik jelita, karena begitu cintanya sehingga disiapkan 7 intel untuk menjaganya agar dia selamat tidak nyeleweng kepada yang lainnya, tak tahunya ujung-ujungnya intelnya pun yang diajak nyeleweng karena tidak punya iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi rugi kalau Anda mengobrol cinta Anda kepada orang yang tidak kenal Allah. Jadi cintamu harus ada Allah. Kalau tidak ada Allah, Anda akan rugi. Semuanya akan dirugikan oleh cinta yang dikemas dengan kalimat indah itu. Dan alangkah banyaknya manusia dungu hari ini. Baik cinta. Cinta karena Allah membawa keindahan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat.